Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B. Gimana kabar kalian hari ini? Untuk pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Lanjutan dari pembelajaran sebelumnya yaitu pembelajaran 2, peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Untuk materi hari ini yaitu turunnya wahyu yang pertama. Peristiwa turunnya wahyu yang pertama dialami Nabi Muhammad SAW ketika beliau berusia 40 tahun. Pada saat itu beliau sedang bertafakur di Gua Hira. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Tahun ketiga dari pengasingan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada seluruh umat manusia dengan diutusnya Nabi terakhir dan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang rahmatan lil alamin atau pembawa rahmat bagi seluruh alam. Sebelum beliau diutus menjadi Rasul, telah tampak tanda-tanda kenabian dalam diri beliau. Bahkan salah satunya telah ada sejak beliau dilahirkan. Nah, terus adapun tanda-tanda tersebut yaitu yang pertama, terdapat khatam an-nubuwah atau tanda kenabian yang ada di pundak beliau. Terus yang kedua, terdapat batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Terus yang ketiga, ru'yah shadiqah yaitu mimpi yang benar yang beliau dapatkan selama 6 bulan sebelum turun wahyu yang pertama. Yang keempat, lebih senang menyendiri, merenung dan beribadah di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad SAW genap berusia 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan pada dirinya. Nabi Muhammad SAW sering mengalami mimpi yang benar. Nabi Muhammad SAW mengalami mimpi tersebut selama 6 bulan. Sampai pada suatu malam, beliau menjalani peristiwa yang luar biasa, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, atau ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berhalwat atau bertafakur di Gua Hira, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril atas izin Allah menemui Nabi Muhammad SAW dengan wujud asli malaikat. Malaikat Jibril datang dan merangkul beliau dengan sangat kuat sehingga beliau susah bernapas. Kemudian malaikat meminta Nabi Muhammad SAW untuk membaca suatu lafaz, yaitu Iqra. Iqra itu bacalah. Karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi atau tidak bisa baca tulis, beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat mengulang perintah tersebut sebanyak 3 kali, tetapi Nabi tetap menjawab dengan jawaban yang sama. Akhirnya malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad SAW untuk membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sebagai wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyi ayat tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Setelah mengalami peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira dan pulang dalam keadaan ketakutan dan bingung.
Nabi Muhammad SAW gemetar, ketakutan, badannya menggigil dan berkeringat. Khadijah merasa khawatir setelah melihat kondisi suaminya karena selama ini belum pernah terjadi. Nabi Muhammad SAW meminta istrinya untuk menyelimutinya. Beliau berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Kemudian Khadijah menyelimuti Nabi. Nabi Muhammad SAW menggigil seperti orang yang terkena demam. Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad SAW. Setelah hilang rasa takutnya, Nabi Muhammad SAW menceritakan semua yang dialaminya di Gua Hira. Untuk menenteramkan hati Nabi Muhammad SAW, Khadijah mengajak beliau untuk bertemu dengan anak pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah seorang Nasrani yang memiliki pengetahuan yang luas tentang isi kitab Taurat dan kitab Injil. Saat menemui Waraqah, Khadijah berkata padanya, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah cerita anak saudaramu ini." Lalu Waraqah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat dan kau alami?" Lalu Nabi Muhammad SAW menceritakan apa yang beliau lihat dan dialami ketika di Gua Hira. Kemudian Waraqah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Yang datang kepadamu adalah An-Namus Al-Akbar atau Malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Sesungguhnya engkau adalah orang yang terpilih menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaummu akan mengatakan bahwa engkau penipu. Mereka akan memusuhimu, melawanmu dan membuangmu. Sungguh bila aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu." Saat itu Nabi Muhammad SAW juga pernah bertanya kepada Waraqah, "Apakah mereka, kaum Nabi Muhammad SAW, akan mengusirku?" Terus Waraqah menjawab, "Ya, sebab setiap orang yang membawa seperti apa yang engkau bawa pasti dimusuhi orang lain." Ketika lama kemudian Waraqah meninggal dan wahyu dari Allah pun putus untuk sementara waktu. Turunnya wahyu yang pertama yang bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, umat Islam menyebut peristiwa tersebut sebagai Nuzulul Quran. Dan pada setiap tahun pada tanggal 17 Ramadan, umat Islam mengadakan sebuah peringatan Nuzulul Quran. Jadi peristiwa turunnya wahyu yang pertama yang dialami Nabi Muhammad SAW ketika beliau berusia 40 tahun saat sedang bertafakur di Gua Hira pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugas KI4 yaitu anak-anak menghafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu ada di halaman 26. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.